Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kita petunjuk yang sempurna dan telah mengutus kepada kita Rasul yang terbaik dan telah mensyariatkan kepada kita agama yang paling sempurna. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengarahkan hati kita untuk beriman kepada petunjuk tersebut, kepada Nabi tersebut, dan menerima Islam sebagai agama. Wa ma taufiquna illa billah. Dan tidaklah kita mendapatkan taufik tersebut melainkan karena Allah telah memberikannya kepada kita. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah tabaraka wa ta'ala memberi petunjuk kepada orang-orang yang Ia inginkan, dan Allah tabaraka wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang Ia inginkan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan paling sempurna dalam kehidupan manusia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua manusia muslim yang ikhlas dalam keislamannya pasti mengatakan bahwa beliau adalah suri tauladan terbaik. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang bahwa pernyataan tersebut terkadang tidak sesuai dengan amalan. Lisan menyatakan Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang terbaik, namun secara amalan masih banyak orang yang lisannya mengatakan kalimat ini, namun secara amalan ternyata ada selain Rasul yang dia jadikan terdepan dalam meneladani, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini sesuatu yang insya Allah semua kita bisa saksikan. Di akhirat kelak yang Allah akan nilai bukanlah ucapan dan ungkapan,
Tapi Allah akan menilai amalan. Karena lisan bisa berdusta. Dan amalan adalah murni kejujuran. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berdoa kepada Allah agar memberikan taufik, memberikan kemudahan, untuk memberikan tadzkir dengan sebahagian ayat-ayat Allah dan sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, wa dzakir fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini adalah negeri ujian. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Dengan cara apa? Dengan cara perintah dan larangan. Adanya yang diperintahkan untuk dikerjakan, dan adanya larangan untuk dikerjakan. Kemudian kita disuruh untuk memilih. Dan diberikan kemampuan untuk memilih. Akan tetapi, apa yang merupakan perintah-perintah Allah, itu tidak berkesesuaian dengan nafsu dan syahwat kita. Dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah, sesuai dengan nafsu dan syahwat kita. Inilah makna hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga Allah pagari dengan hal-hal yang tidak disukai. Tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Apa yang akan mengantarkan manusia kepada surga Allah, apa yang menjadi ketaatan, itu tidak berkesesuaian dengan nafsu dan syahwat manusia. Sehingga menjadi sesuatu yang tak disukai, berat. Sebaliknya, wa huffatin naru bisyahawat. Dan neraka Allah pagari dengan sesuatu yang dicintai oleh syahwat. Sesuai dengan syahwat manusia. Akan tetapi, di dalam hal-hal yang tidak disukai itu, Allah menjanjikan janji-janji besar. Yang janji-janji besar itulah menjadi motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk mengalahkan nafsu dan syahwatnya. Dan di dalam jalan-jalan ke neraka, hal-hal yang dilarang, Allah mengancam dengan ancaman-ancaman besar. Sehingga ancaman-ancaman Allah itulah menjadikan orang-orang yang beriman takut mengikuti nafsu dan syahwatnya. Inilah dia materi ujian kita di permukaan bumi, berlaku mulai akil baligh sampai kematian. Lalu Allah menurunkan petunjuk, agama yang hak, dan di dalamnya semuanya lengkap. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah ridhoi, mana yang tidak Allah ridhoi, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, apa yang boleh diterima, apa yang tidak boleh diterima, apa yang boleh diucapkan, apa yang tidak boleh diucapkan, apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat, semuanya sempurna. Tak ada yang kurang. Lalu kita
diperintahkan untuk mengikuti hal-hal yang diridhoi, hal-hal yang dicintai, hal yang diperintahkan, hal yang diizinkan, dan dilarang untuk melakukan lawannya, kebalikannya. Ikhwani fiddin, masa kenabian hanya 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Akan tetapi agama yang Allah turunkan sempurna. Salah satu yang ada di dalam syariat Allah yang mulia ini, kenapa syariat itu sempurna? Hanya 23 tahun masa kenabian itu bisa untuk menjadi syariat sempurna sampai dunia kiamat. Salah satu yang ada di dalam agama Allah adalah Allah melihat dan Allah maha menghitung mana yang sedikit, mana yang banyak. Dan Allah ketika berbicara, berbicara yang sedikit, bukan berbicara yang banyak. Sehingga dengan itu, syariat Allah yang hanya turun 23 tahun, mampu menjawab seluruh pertanyaan manusia sampai dunia kiamat. Mari lihat agama Allah. Mari lihat agama Allah. Dan lihat apa yang tadi anak katakan. Kenapa agama ini sempurna? Karena Allah hanya bicara yang sedikit. Yang banyak, itu adalah lawannya, tidak diditilkan. Contoh, mana yang lebih banyak makanan yang diharamkan atau makanan yang dihalalkan? Mana yang lebih banyak? Yang sedikit yang mana? Lihatlah di dalam agama Allah, Allah hanya berbicara makanan yang halal, yang haram. Allah hanya berbicara apa? Allah dan Rasulnya. Dalam syariat, Allah dan Rasulnya membahas detail makanan yang haram. Sehingga apa? Kalau tidak masuk yang haram ini berarti halal. Sehingga menjawab seluruh pertanyaan sampai dunia kiamat. Asal tidak masuk ke dalam yang sedikit ini, berarti dia halal. Wanita yang haram untuk dinikahi dengan wanita yang halal untuk dinikahi, mana yang banyak, mana yang sedikit? Yang halal banyak, lebih banyak daripada yang haram untuk dinikahi. Lihatlah di dalam agama Allah, Allah bicara mana saja wanita yang haram untuk kita nikahi. Asal tidak masuk kategori yang haram untuk dinikahi, berarti wanita yang halal untuk dinikahi. Sehingga menjawab pertanyaan yang sangat banyak, hanya cukup membahas yang sedikit. Sunnah dan bid'ah yang dibahas oleh Allah dan Rasulnya adalah sunnahnya. Pertanda bahwa sunnah itu yang sedikit dibanding bid'ah. Bagaimana sholat yang sesuai dengan sunnah? Ada bahasannya, jelas. Bagaimana melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Ada keterangannya jelas. Itu yang dibahas dalam syariat. Sisanya dikatakan oleh Nabi SAW yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan ditolak oleh Allah. Pertanda yang tidak sesuai dengan sunnah itu jumlahnya banyak sekali. Sehingga menjawab aneka ragam pertanyaan sampai dunia kiamat. Bagaimana tata cara sholat yang benar? Diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa yang diajarkan yang benar? Karena yang benar itu sedikit. Rasul tidak mengajarkan bagaimana cara yang salah. Asal tidak sesuai dengan yang benar ini berarti kesalahan. Dengan cara seperti ini, dengan kaidah-kaidah seperti ini,
ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita tercinta SAW diajarkan kepada umat. Di musim haji, seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita tercinta SAW. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, apa yang bisa dipakai oleh seorang lelaki yang sedang berihram? Apa yang bisa dipakai, yang boleh dipakai oleh lelaki yang berihram? Jawaban Nabi kita tercinta SAW yang artinya lelaki yang berihram tidak boleh memakai penutup kepala, tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai celana, dan tidak boleh memakai alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Pertanyaannya, apa yang boleh dipakai? Dijawab oleh Nabi kita tercinta, apa yang tak boleh dipakai? Apakah jawaban sesuai dengan pertanyaan? Tidak. Yang ditanyakan apa yang boleh dipakai. Namun kalau Rasul menjawab apa yang boleh dipakai, terlalu banyak yang harus disampaikan. Maka Rasul cukupkan dengan apa yang tak boleh dipakai. Karena itu yang jumlah bahasannya sedikit. Jadi pahami? Ketika ditanyakan apa yang boleh dipakai, Rasul menjawab dengan apa yang tak boleh dipakai. Karena yang tidak boleh dipakai jumlahnya lebih sedikit. Kalau tidak masuk kategori yang tidak boleh dipakai, berarti boleh. Maka bolehkah kita memakai jam tangan yang ada jahitannya? Boleh, karena tidak termasuk kategori yang 4 tadi. Bolehkah kita memakai ikat pinggang yang ada jahitannya terbuat dari kulit dan ada jahitan-jahitannya itu? Boleh, karena tidak masuk dalam kategori yang tidak boleh dipakai. Selagi tidak masuk dalam kategori yang tidak boleh dipakai, maka boleh. Bolehkah kita memakai memakai tas paspor? Kita taruh di pinggang kita, padahal tas paspor itu ada jahitannya. Jawabannya boleh. Kenapa? Tidak masuk dalam kategori jenis yang terlarang. Dan banyak lagi pertanyaan, aneka ragam pertanyaan yang terjawab dengan hanya membahas yang sedikit. Karena yang sedikitnya dibahas, itu artinya lawan daripada yang sedikit ini hukumnya berbeda. Bisa difahami? Baik. Mari kita lihat bahasan kita pada malam yang berbahagia ini, karena yang ini adalah muqaddimah untuk apa yang ingin Anda sampaikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut agama ini adalah jalan. Menyebut agama ini adalah jalan. Semua kita tahu ayatnya, semua kita hafal, bahkan seluruh orang Islam hafal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah ke jalan Engkau yang lurus. Ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama. Allah menyebutnya jalan yang lurus. Maka agama ini, syariat Allah ini jalan yang lurus. Apapun yang ada di dalam bahasan syariat, sesuai dengan dalil syariat, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam syariat, ada keterangan yang jelas dan tegas di dalam syariat, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, yang dipelajari oleh manusia sampai kepada manusia, sesuai dengan dalil tersebut, maka itu adalah jalan yang lurus. Dan Allah di dalam jalan yang lurus ini menyebut satu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk ke satu jalan yang lurus. Karena sirat menggunakan kalimat mufrad. Mufrad artinya satu. Maka agama ini satu kesatuan. Dari A sampai Z yang ada keterangan dari syariat. Dari awal sampai akhir itu satu kesatuan yang disebut jalan yang lurus. Dan apa yang dibahas di dalam agama Allah di atas jalan yang lurus ini, kaedahnya adalah apa yang tadi kita katakan. Allah akan mendetailkan yang sedikit. Sehingga lawan daripadanya hukum yang berbeda.
Bisakah antum bayangkan kalau di dalam syariat Allah yang mulia ini Allah mendetailkan bahasan makanan halal? Kayak apa puyengnya memahami agama ini? Paham nggak? Bagaimana kita akan tahu jenis buah-buahan yang ada di negeri orang? Bagaimana kita tahu jenis tanaman tumbuhan yang ada di negeri orang? Atau bagaimana cara para sahabat tahu jenis tanaman yang ada di Indonesia? Sesuatu yang mustahil untuk sampai kepadanya. Bagaimana para sahabat akan tahu apa itu jambu, apa itu dan yang lainnya. Namun dengan diajarkan oleh Nabi SAW apa yang tidak boleh dimakan, maka terjawablah seluruh jenis yang tidak masuk dalam kategori yang tidak boleh dimakan. Maka itulah dia satu jalan Allah, satu jalan syariat yang di dalamnya terkumpul aneka ragam bahasan detail dalam bab yang sedikit. Oleh karena itu Allah menyebutnya satu jalan. Kalau Allah menyebut satu jalan, berarti lawannya jalan yang sangat banyak. Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, satu jalanku yang lurus. Satu sedikit atau banyak? Sedikit. Karena Allah memakai kalimat mufrad. Fattabi'uhu. Ikutilah satu jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang sangat banyak. Berarti jalan yang sangat banyak itu bertabrakan hukumnya dengan jalan yang lurus ini. Karena jalan yang lurus itulah yang disuruh ikuti, maka jalan yang banyak itu artinya suruh hindari. Karena yang disuruh ikuti hanya satu jalan yang lurus. Berarti selain satu jalan yang lurus ini, semuanya tanpa terkecuali tidak ada bahasan detail. Tidak ada bahasan detail, asal berbeda dengan satu jalan yang lurus ini, berarti dia masuk ke dalam hukum yang berbeda. Kalau satu jalan yang lurus adalah sesuatu yang diperintahkan untuk diikuti, maka selain satu jalan yang lurus ini dan jumlahnya banyak, adalah sesuatu yang harus dihindari. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang sangat banyak selain jalan yang satu ini. Hasilnya adalah fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan terpecah-pecah dari jalan yang lurus yang satu itu. Itulah yang diwasiatkan Allah Taala kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu membuat sebuah garis lurus. Lalu mengatakan, inilah jalanku yang lurus satu. Satu garis yang lurus. Inilah jalanku. Yang tadi yang diperintahkan Allah untuk diikuti, satu jalan ini saja. Lalu kemudian di kiri dan kanannya Rasulullah SAW membuat jalan yang sangat banyak, garis yang sangat banyak. Lalu Nabi SAW mengatakan, semua jalan yang banyak ini, ada syaitan yang mengajak manusia untuk ikut ke dalamnya. Untuk lewat atau berjalan di atas jalan itu. Membuat di kiri dan kanannya jalan yang sangat, garis yang sangat banyak. Lalu Nabi mengatakan, inilah dia subul, jalan-jalan yang sangat banyak. Dan tidak ada satu jalan pun, melainkan ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Itu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW
Diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang Anda bacakan terjemahannya saja. Dan insya Allah ini hadis yang sempat masyhur di antara antum, bukan sekali ini dua kali antum dengar, insya Allah berulang-ulang sudah antum dengarkan. Namun yang ingin kita katakan adalah kebenaran hanya satu, sisanya adalah kesalahan. Kebenaran hanya satu. Karena Allah menyebut kebenaran itu dengan kalimat mufrad, satu jalan yang lurus. Adapun kesesatan keluar dari satu jalan yang lurus ini jalan yang sangat banyak. Maka kalau kita faham ini, kita akan sangat mengerti bahwa ketika umat terpecah belah, hanya satu umat yang selamat daripada ancaman neraka. Karena yang satu itu adalah jenis manusia yang agamanya selalu berusaha mengikuti satu jalan yang lurus. Agama mereka, ketaatan mereka, apa yang mereka lakukan adalah mengembalikannya kepada satu jalan yang lurus. Selain kelompok yang benar-benar mengikuti jalan yang lurus ini, maka mereka telah masuk ke dalam jalan-jalan yang dibuat oleh Nabi SAW, kiri dan kanannya itu keluar dari jalan yang lurus. Dan persis seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW, bahwa jalan-jalan yang selain jalan yang lurus ini, ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan itu. Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal. Ayat yang bukan Al-Anfal, Al-A'raf. Al-Anfal pula. Ayat yang ke-16 dari surah Al-A'raf. Karena tadi menyebut Al-Anfal ya. Al-A'raf. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Berkata iblis, maka disebabkan engkau telah menyesatkan saya, maka saya pun akan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus yang satu itu. Ini adalah sumpah iblis, janji iblis, kesombongan iblis, ikrar iblis, sebelum manusia pertama lahir. Sebelum manusia pertama lahir, iblis mengatakan ini. Karena engkau telah menjadikan aku orang sesat, engkau telah jauhkan aku daripada hidayah, maka aku akan menjauhkan mereka, melencengkan mereka, Adam dan anak keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Dan iblis menyebut dalam ayat ini, Allah Taala mengatakan satu jalan yang lurus. Aku akan jauhkan mereka dari jalan yang lurus ini. Seperti yang Anda katakan tadi, bahwa ini adalah dikatakan iblis sebelum manusia pertama dilahirkan. Karena Nabi Adam tidak dilahirkan. Nabi Adam diciptakan, bukan dilahirkan. Yang dilahirkan pertama anak Nabi Adam, dan anak Nabi Adam belum ada ketika itu. Ini yang Anda maksud sebelum manusia pertama dilahirkan, bukan diciptakan. Karena Nabi Adam sudah ada, namun Nabi Adam tidak dilahirkan, namun diciptakan. Lihat pernyataan iblis bahwa saya akan selewengkan mereka dari satu jalanmu yang lurus. Kaitkan dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan, bahwa Rasulullah SAW mengatakan jalan itu sangat banyak. Maka ma'asyiral muslimin, ini pertanyaan. Kumpulkan di bawah dulu. Barakallah.
kita kaitkan aneka ragam dalil yang tadi kita bacakan, yang bahasan demi bahasan syariat, dalil demi dalil syariat, semuanya saling kuat menguatkan, saling memberikan makna bahwa jalan Allah tabaraka wa taala tidaklah banyak bahasannya. Bahasan agama Allah itu sedikit. Kenapa? Karena yang Allah bahas hanya bahagian-bahagian kecil, bahagian-bahagian sedikit daripada syariat. Sisanya Allah jadikan sebagai hukum yang berbeda. Maka menjadikan jalan Allah ini satu jalan saja. Adapun jalan-jalan selain itu jalan yang sangat banyak. Dan itulah jalan-jalan iblis, laknatullahi alaih. Berjalan di atas jalan yang lurus disebut hidayah. Berjalan tidak di atas jalan yang lurus, itulah dia kesesatan. Berjalan di atas jalan yang satu yang lurus ini, itulah dia hidayah. Yang kita minta-minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan berjalan di atas jalan yang selain jalan hidayah ini, itulah dia apa? Kesesatan. Begitu para ulama mendefinisikan ad-dhalalah. Ad-dhalalah adalah al-udul anis siratal mustaqim. Ketika manusia sudah melenceng dari jalan yang lurus. Sepakat para ulama di dalam syarah hadis, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat dari neraka. Sepakat para ulama 72 itu kelompok apa namanya ya? Kelompok utama, kelompok induk. Yang kelompok induk ini akan terpecah lagi. Kelompok Syiah misalnya. Itu kelompok induk namanya, kelompok Syiah ini akan terpecah lagi. Syiah ini, Syiah itu, Syiah ini, Syiah. Khawarij misalnya. Nama kelompok induknya adalah Khawarij. Khawarij akan terpecah-pecah. Mereka akan saling mengkafirkan, mereka akan saling menyatakan hanya mereka yang benar, yang lain adalah kafir, yang tidak bayat kepada pimpin kami adalah pemimpin yang benar, yang tidak bayat kepada dia adalah kafir, dan mereka saling membunuh, saling menghalalkan darah. Di dalam Khawarij itu sendiri terjadi lagi di kelompok yang sangat banyak. Sepakat para ulama bahwa 72 itu yang terancam dari neraka dengan neraka itu adalah kelompok induk yang di dalamnya terpecah-pecah lagi. Tasawuf misalnya, satu kelompok besar yang di dalamnya banyak sekali jalan. Aneka ragam tarikat misalnya. Itu masuk dalam kelompok tersebut. Maka sepakat para ulama bahwa ini adalah kelompok induk. Adapun kelompok induk ini akan terpecah-pecah lagi ke aneka ragam. Hanya satu yang tidak terpecah, orang yang berpegang teguh dengan jalan yang lurus. InsyaAllah kita dengarkan suara azan, setelah itu kita lanjutkan sedikit materi dan tanya jawab. Setelahnya baru kita laksanakan sholat isya berjamaah. Bi'inillahi azza wa jalla.
dalam kesesatan. Kenapa? Yang dikatakan Rasul hanyalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Yang dikatakan Rasul adalah hidayah. Karena dia sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jalan yang di atasnya ada keterangan wahyu, kitabullah, sunnah Nabi SAW, itulah dia as-sirat al-mustaqim yang Allah perintahkan kita untuk mencarinya dan berjalan di atasnya. Sibukkan diri untuk hal ini, jangan sibukkan diri untuk mencari mana yang sesat, kenapa sesat. Karena dengan mengetahui jalan yang lurus, Anda pasti tahu jalan yang melenceng. Ketahui dulu jalan yang lurus. Dengan tahu jalan yang lurus, akan terbuka insya Allah pengetahuan tentang jalan yang melenceng. Kenapa? Jalan yang lurusnya sudah diketahui. Cara mudah menguasai aneka ragam jalan yang melenceng adalah dengan menguasai jalan yang benar. Apabila kita sudah tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, coba lihat. Antum yang sudah belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta, sallu kama ra'aitumuni usolli, tahu bagaimana cara Nabi melaksanakan sholat, dengan gampangnya antum tahu itu salah, itu salah, itu salah, itu salah, itu salah, itu keliru, itu keliru, itu keliru. Walau tidak diajarkan oleh guru antum, pergi ke sebuah negeri, nampak yang, oh ini salah ini. Kenapa tahu salah? Karena sudah tahu yang benar. Maka jalan kesesatan itu sangatlah banyak. Dan syaitan sengaja membuat jalan yang salah itu banyak, karena dia ingin membuat perangkap sebanyak-banyaknya, menyeret manusia daripada kebenaran. Dan manusia bervariasi hawa nafsunya. Maka syaitan pun membuat cara bervariasi untuk mengajak masing-masing manusia sesuai dengan arah hawa nafsunya kemana. Yang hawa nafsunya ingin terkenal begini caranya, yang ingin harta begini caranya, yang ingin syahwat begini caranya, yang sudah ada niat kebaikan, cara menyesatkannya seperti ini dibuat oleh iblis dan syaitan dan bala tentaranya, sehingga bervariasi jalan syaitan. Oleh karena itu Nabi mengatakan tidak ada satu jalan yang banyak ini, melainkan ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Bentengi diri kita daripada kesesatan dengan cara belajar mana jalan yang satu yang lurus. Dan jalan yang satu yang lurus itu diketahui dengan adanya dalil yang berbicara, dalil yang jelas dan tegas menerangkan jalan yang lurus itu. Ketika itu adalah sesuatu yang ada keterangannya, dalilnya jelas, maka yakinlah kita bahwa inilah jalan yang lurus. Kalau kita masih ada hal yang sifatnya ragu, tanyakan kepada orang yang lebih berilmu, yang lebih dahulu menguasai dalil, yang lebih terdepan, lebih awal, lebih mahir, lebih banyak menguasai dalil-dalil syariat wahyu yang diturunkan Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sibukkan diri kita yang membahasnya. Takut kekurangan ilmu akan membuat justru terjerumus ke dalam kesesatan di saat terlalu banyak berbicara kesesatan itu. Kita akhiri bahasan dengan satu masalah penting dalam syariat, dalam akidah, adalah Allah menyesatkan. Ini hal yang berbeda ya. Tapi dengannya kita tutup bahasan, kita buka tanya jawab bi'idznillah azza wajalla. Kalau yang tadi Anda bicara hidayah dan lawannya. Namun yang sekarang adalah banyak orang yang sulit memahami Allah menyesatkan. Dia bisa memahami Allah memberi hidayah, namun dia sulit memahami Allah menyesatkan. Karena di dalam Al-Quran, dalam ayat banyak sekali yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, dan kita sudah sampaikan tadi di muqaddimah bahwa Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah pilih, dan Allah menyesatkan orang-orang yang Allah pilih, Allah kehendaki. Sekali lagi ini ada hubungan sedikit sesat menyesatkan, namun dia berhubungan dengan perbuatan Allah. Allah tidak pernah berbuat salah. Maka kalau dalam bahasan ini ada sesuatu yang menurut kita keliru,
Maka ketahuilah yang menurut kita keliru itu tidak mungkin itu yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya. Sering sekali manusia bertanya, belum manusia dilahirkan, sudah ada keterangan bahwa fulan penduduk surga dan fulan penduduk neraka. Ketahuilah saudaraku, itu bukan paksaan Allah kita untuk melakukannya. Kita untuk tergolong, bukan paksaan Allah. Itu adalah penilaian Allah yang telah lebih dahulu penilaian itu Allah berikan, karena Allah Maha mengetahui seluruh biografi kehidupan kita. Maksudnya begini. Ilmu manusia, nilai itu baru bisa diberikan apabila orang sudah mengerjakan. Itu ilmu manusia, ya atau tidak? Seorang guru baru bisa memberikan penilaian kepada muridnya apabila muridnya telah menjawab seluruh pertanyaan ujian. Baru nilai bisa diberikan, bisa dikeluarkan nilai. Adapun ujian belum ada nilai udah keluar, dalam rumus ilmu manusia, ini hal yang aneh dan keliru. Ini hal yang tak wajar. Oh, nilai jawabannya belum dijawab, kok nilainya udah keluar. Ketahuilah, itu rumus manusia. Jangan perlakukan itu untuk Allah. Anda bicara Allah, bukan bicara rumus manusia. Kesalahan manusia sekarang adalah, ia bicara Allah dengan rumus manusia. Allah ketika memberikan penilaian, Anda sesat, Anda penduduk neraka, si fulan, bukan Anda. Si fulan sesat, si fulan penduduk neraka, Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, dan dengkot Quraisy lainnya, dan yang membakar Ashabul Ukhdud dan semacamnya. Ketika Allah mentakdirkan ketika mereka belum lahir, mereka adalah penduduk neraka, karena walaupun mereka belum melakukan, Allah sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Sehingga wajar kalau Allah sudah bisa, bukan wajar, karena suatu hal yang gampang bagi Allah memberikan nilai, walau mereka belum apa? Belum melakukan. Karena Allah tahu segala-galanya. Maka jangan berbicara tentang Allah dengan rumus makhluk. Pendekatan. Walillahil matsalul a'la. Kalau ada seorang guru yang mengajarkan muridnya, misalnya 25 orang, seperti sekarang di sekolah kita, seorang guru mengajar murid 25 orang. Lalu kemudian, ini rumus manusia ya, ini rumus manusia, kita sekarang bicara rumus manusia. Ada seorang guru prediksi, namanya prediksi, bukan memastikan. Saya punya murid, saya sebagai wali kelas, punya murid 25. Prediksi saya ujian kali ini, si A dapat nilai sekian, si B dapat nilai sekian, si C dapat nilai sekian, dan setelah ujian selesai, prediksinya benar-benar jauh meleset dari perkiraan sang guru. Kita akan mengatakan guru itu apa? Mantap. Dia bisa memprediksi kemampuan muridnya, sehingga prediksi nilai yang dia buat itu tak jauh dari kenyataan yang terjadi pada kemampuan si murid itu. Kita akan mengatakan guru yang luar biasa. Itu baru prediksi. Ini rumus makhluk ya. Rob Anda mengetahui segala-galanya, maka hal yang gampang bagi Allah menentukan nilai walau Anda belum mengerjakan ujian. Kembali kepada hidup, ini adalah ujian. Kita belum melakukannya, namun kenapa sudah ada keterangan di dalam syariat yang ada di dalam catatan Lauhul Mahfuz, ini penduduk surga, ini penduduk neraka? Karena Allah tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita pilih seumur hidup. Maka Allah ketika tahu, bukan hal yang aneh kalau Allah sudah bisa memutuskan ini penduduk surga, ini penduduk neraka.
Maka jangan bicara Allah dengan rumus makhluk. Jangan bicara Rob dengan rumus makhluk. Jangan bicara Khalik dengan rumus makhluk. Di sini manusia banyak terjerat. Kenapa ya sudah ada keterangan fulan pun. Abu Lahab masih hidup. Allah mengatakan dia penuh neraka. Sudah diancam dengan neraka. Padahal dia masih berjalan di kota Mekah. Walid bin Mughirah masih hidup. Tapi sudah diancam dengan neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa'uslihi saqar. Aku akan adab dia di dalam neraka saqar. Walid bin Mughirah masih hidup. Kenapa bisa? Ya wajar. Tak ada yang aneh. Untuk Allah yang maha tahu segala-galanya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menghukumkan sesat kepada hamba, itu karena Allah maha tahu segala-galanya. Bukan paksaan Anda harus sesat sebagaimana yang saya inginkan. Bukan begitu. Karenanya para ulama panjang lebar berbicara, singkatnya adalah ada penyebab-penyebab yang Anda lakukan, ada sebab-sebab yang Anda lakukan, wahai manusia, yang dengannya Allah berikan keputusan itu. Mutlak bukan paksaan Allah untuk hamba mengerjakan pekerjaan sesat, namun si hamba yang mengerjakannya sehingga Allah memberikan hukuman itu untuknya. Dalilnya dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dalam surat As-Saff. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Nah. Falamma zaghu, tatkala mereka melenceng dari jalan yang lurus, melenceng dari hidayah, masuk ke dalam kesesatan, azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan hati mereka, Allah sesatkan mereka. Karena mereka melenceng duluan. Mereka telah berbuat, mereka telah mengerjakan. Ada sebab kenapa Allah melencengkan hati mereka, menyesatkan mereka dari jalan yang lurus, karena penyebab maksiat yang mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak akan memberikan hidayah kepada orang yang rajin berbuat hal yang melenceng dari kebenaran. Namun, kenapa telah ada tulisannya sebelum dibuat, sebelum dikerjakan? Jawabannya, karena Allah maha tahu segala-galanya. Wallahu ta'ala alam. Ini bahasan kita, semoga apa yang bisa Anda sampaikan bermanfaat. Dan kewajiban kita adalah menjaga diri kita, berusaha untuk mengetahui jalan yang lurus, dan bertahan di atas jalan yang lurus itu, agar terhindar daripada jalan yang sesat, dan tidak perlu menyibukkan diri untuk mencari detail bahasan jalan yang sesat. Itu serahkan kepada para ulama yang telah mumpuni, karena mereka yang ditugaskan Allah untuk mengingatkan manusia dalam bab tersebut. Adapun kita, tugas kita adalah mencari kebenaran, berjalan di atas kebenaran. Dengan itu kita membentengi diri kita dari aneka ragam kesesatan, karena terlalu banyak kesesatan itu, usia kita tak akan cukup untuk mengetahuinya dan mempelajarinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini bisa Anda sampaikan. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada ilmunya Anda jawab, kalau tidak ada ilmunya Anda katakan Allahu a'lam. Silahkan bertanya kepada Ustadz yang menguasai hal tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang manusia, seorang jiwa, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya Fir'aun dikasih ujian kekuasaan, dan dia tidak sanggup untuk menjalaninya,
Atau semisal maling motor tidak sanggup melewati himpitan ekonomi. Padahal Allah tidak membebani hamba sesuai kemampuan. Seolah-olah hal ini bertabrakan dengan ayat di atas. Mohon nasihatnya Ustaz. Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini pasti benar atau pasti salah? Pasti benar. Ada kemungkinan salah? Tidak. Baik. Sekarang yang kedua, ada dalam pertanyaan ini. Seseorang tak mampu mendapat himpitan ekonomi. Ini ada kemungkinan salah atau tidak? Ada kemungkinan salah atau tidak? Ada kemungkinan benar atau tidak? Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Karena ini pendapat manusia. Yang satu, Allah yang mengatakan dan pasti benar. Yang satunya lagi, penilaian seorang manusia tentang keadaan yang dia tidak sanggup menjalaninya. Itu penilaian manusia. Dan penilaian manusia itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Apabila dia sesuai dengan apa yang Allah katakan, maka benar. Apabila dia tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan, maka salah. Kembali lagi kepada wahyu dalam bahasan yang tadi kita katakan. Allah telah mengatakan, Allah tidak akan bebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Sekarang si fulan mengatakan, dia tidak mampu untuk himpitan ekonomi ini. Itu penilaian dia yang salah, karena Allah telah mengatakan bahwa semua yang Allah berikan ujian, manusia engkau mampu untuk melewati itu. Di sini nampak kesalahannya, bahwa apa yang dianggap tidak mampu, padahal Allah mengatakan tidak akan Allah bebani kecuali hal yang mampu untuk Anda lakukan. Manusia mampu untuk bertahan di atas yang halal. Mampu. Allah sudah maha menghitung bahwa yang halal yang diperintahkan Allah ini manusia mampu bertahan di atasnya. Namun ketika nafsu manusia mengatakan saya tak mampu lagi untuk melakukan itu. Maka itu nafsunya yang berbicara, bukan kebenaran yang nyata. Maka di sini pernyataan Allah berbeda dengan penilaian manusia. Kalau berbeda, maka kita katakan penilaian manusia itu yang salah. Sungguh hidup di zaman para nabi dan bersama para nabi dan para rasul, orang-orang yang himpitan ekonominya jauh lebih hebat daripada kita. Sadarkah Anda, wahai orang yang mengatakan diri Anda tak sanggup melewati himpitan ekonomi ini, bahwa kalau kita teliti dengan baik, dengan detail, Anda lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Percayalah itu. Kalau lihat kemampuan ekonomi, kemampuan harta, kemampuan makanan, saya yakin dan percaya Anda lebih kaya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sering sekali lapar. Rasulullah sering tidak ada makanan, stok makanan tidak ada di rumahnya. Anda kapan tidak makan? Anda kapan laparnya? Rasulullah sampai meletakkan 3 batu di perutnya untuk ganjal rasa lapar. Pernahkah setengah batuan Anda ikat di perut? Dan itu tidak hanya Rasul, para sahabat juga hal yang sama, mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Dan itu khusus untuk orang Indonesia, saya rasa belum pernah ada yang seperti itu. Yang saya tahu ya, yang pernah saya bertemu langsung dengan mereka, belum pernah ada yang mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar.
Maka jangan jadikan hawa nafsu kita hal yang dengannya kita merasa bahwa ada ayat yang tak benar ini kayaknya ini. Allahu ta'ala alam. Saya pernah membaca buku dan tausiah mengenai safar itu bahagian daripada adab. Apa maksudnya Ustaz? Ya, safar itu dipenuhi oleh hal-hal yang tidak enak. Safar itu dipenuhi oleh hal-hal yang tidak enak, berat, lelah, capek, kadang-kadang lapar, kadang-kadang ingin ke toilet, bus nggak berhenti-berhenti. Itu kan rumit. Itulah dia yang dimaksud bahwa perjalanan itu, safar itu potongan daripada adab. Kita menderita ketika safar itu. Kita menderita ketika safar itu. Walaupun alat transportasinya secanggih apapun, yang namanya rumit dalam perjalanan, yang namanya sulit dalam perjalanan tetap akan terjadi. Hanya saja, bentuk dan tingkat kesulitannya itu bervariasi antara satu zaman ke zaman yang lainnya. Jangan kita mengatakan zaman Rasulullah perjalanannya rumit karena di atas unta padang pasir, sementara kita pesawat tidak rumit. Coba antum pesawat 13 jam kalau tidak rumit. Rumit. Mau tidur susah. Mau bergerak kiri kanan, bangku orang kiri kanan. Mau toilet antri. Mau wudhu susah. Dan itu baru penerbangan pertama. Bagaimana kalau yang ke-100 kali? Tambah sulit lagi. Tambah membosankan. Lihat keluar, nggak ada yang bisa dilihat. Ala kulli hal, bahwa safar itu mendatangkan apa? Kesulitan. Walaupun pesawat delay 3 jam. Delay 7 jam. Kayak kemarin jemaah umroh kita, pesawatnya delay 7 jam. Dari jam 12 ke jam 6.45. Harus duduk berletih-letih di bandara. Intinya adalah safar itu mengandung hal yang berat. Hal yang sulit. Kelelahan, capek, lapar, rumit, tidak nyaman, dan bervariasi dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Tapi semua safar mengandung itu. Pakai mobil, nyasar. Pakai mobil, bannya kempes misalnya. Ya kan? Sehingga kita akan merasakan ketidaknyamanan dalam perjalanan itu. Itu yang dimaksud dengan potongan daripada azab. Bukan berarti dia azab. Tapi ada hal-hal yang berat yang harus kita lalui dalam perjalanan itu. Bagaimana kiat-kiat istiqomah karena bisikan syaitan mengajak maksiat sebelum ana hijrah? Semua manusia dapat bisikan syaitan, bukan antum saja. Semuanya tanpa terkecuali. Siapapun di antara manusia pasti dibisiki oleh syaitan, dan semua maksiat seperti yang tadi kita katakan sesuai dengan hawa nafsu. Jadi jangan mengira bahwa orang yang berhijrah saja yang dapat godaan untuk kembali kepada maksiat. Semua manusia dapat godaan itu. Semua manusia dapat bisikan itu daripada syaitan. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah, cari kawan-kawan yang dengannya memperkuat keimanan kita. Jangan biasakan diri dalam kesendirian. Rajin berdoa, memohon kepada Allah. Rajin mengisi waktu dengan ketaatan. Rajin menimba ilmu. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana maksud firman Allah dalam surah Ad-Duha?
dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu siarkan bagaimana penjelasan tentang nikmat itu. Allah tabaraka wa ta'ala ketika memberi hambanya nikmat, Allah ingin terlihat bekas-bekas nikmat itu pada diri hamba. Allah suka kalau seandainya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba terlihat efeknya pada diri hamba. Diperlihatkan, disyiarkan. Baik melalui lisan, alhamdulillah Allah telah memudahkan kepada saya, atau dari sisi penampilan. Ketika Allah sedang lapangkan kita, kita juga berbuat hal yang lapang. Ini yang Anda tahu daripada makna ayat ini. Apabila Allah memberikan nikmat kepada kita, maka hal yang paling disukai Allah kalau kita memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Karena memang Allah sedang melapangkan rezeki. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Talaq. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Orang yang Allah berikan kelapangan dalam kehidupan dunia, hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya itu. Maka Allah suka apabila seorang hamba terlihat pada dirinya bekas-bekas nikmat. Ditanyakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, inna rajul yuridu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Hamba mau suka kalau bajunya bagus-bagus atau sendalnya bagus, sendal yang bagus. Kata Nabi SAW, inna allaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Mencintai efek nikmat yang ada pada hamba. Maka itu bukan bertabrakan dengan agama Allah. Bahkan sesuatu yang disukai Allah apabila seorang hamba dilapangkan oleh Allah, dia juga melapangkan kepada dirinya dan melapangkan kepada orang-orang yang dia nafkahi. Istrinya, anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menyikapi seseorang yang suka tentang bahasan politik dan ngobrol dengan teman-temannya berjam-jam tentang politik? Bagus kalau Anda adalah orang yang dibebani Allah untuk ngurus itu. Tapi menjadi tidak bagus kalau Anda bukan orang yang dibebani oleh Allah untuk ngurus itu. Kenapa? Kalau Anda bukan orang yang dibebani Allah untuk ngurus itu menjadi mubazir. Tapi kalau Anda adalah orang yang dibebani Allah untuk mengurus itu menjadi kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dipimpin. Ketika Anda adalah pemimpinnya dan Anda sedang berbicara tentang bagaimana bicara tentang yang dipimpin, maka itu menjadi kebaikan. Namun apabila Anda berbicara jauh lebih luas daripada kepemimpinan diri Anda dan Anda tidak ada kewajiban terhadap apa yang sedang dibicarakan itu menjadi sesuatu yang mubazir, bahkan bisa sampai kepada maksiat apabila sudah keluar dari jalur sekedar bicara politik. Sampai bicara si anu, keputusan si anu, kebijaksanaan pemimpin, kebijaksanaan itu. Maka obrolan politik hanya untuk orang-orang yang dibebani Allah untuk bicara politik. Abu Bakar bicara politik, Umar bicara politik, Umar bin Abdul Aziz bicara politik. Tapi politik yang memang sedang mereka butuhkan untuk mereka bicarakan. Bahkan Umar mengumpulkan, Abu Bakar mengumpulkan sahabat berdiskusi bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan, siapa yang akan kita kirim, berapa pasukan yang akan kita kirim. Semua itu obrolan politik loh. Mengurus rakyat. Namun apakah semua manusia harus ngobrol itu? Ini bedanya politik syariat dengan politik yang tidak syariat. Politik yang tidak syariat, semua orang bicara. Semua orang diberikan kebebasan untuk berbicara. Dilindungi oleh undang-undang dia untuk berbicara. Undang-undang manusia, bukan undang-undang ilahi. Maka jauhi hal yang pada dasarnya bukanlah beban Anda yang dibebankan Allah kepada diri Anda. Politik ada dalam agama kita, tapi tidak obrolan semua manusia. Wallahu a'lam.
Nasihati, kalau ada teman yang seperti itu. Ingatkan, doakan. Apalagi kalau ia adalah suami kita, sebagaimana yang ditanyakan dalam pertanyaan. Namun tak ada bacakan. Apakah ada dalil sholat gerhana? Jelas. Dalam setiap kitab-kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, semuanya ada bahasan sholatul khusuf dan sholat al-khusuf. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Tata cara sholatnya sama. Maka sholat gerhana itu ada di dalam wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Sama dengan sholat 2 rakaat biasa. Sama dengan sholat 2 rakaat biasa, akan tetapi rukuknya 2 kali dalam setiap rakaat. Dan membaca suratnya 2 kali dalam setiap rakaat. Kaifiyat sholatnya. Jadi, sebagaimana biasa Al-Fatihah, baca ayat, ruku. I'tidal. Nah, bangkit dari sujud, dari ruku maksudnya, i'tidal, berdiri. Baca ayat lagi, ruku lagi. Jadi dalam setiap rakaat rukuknya berapa? 2. Biasanya di dalam sholat sunat biasa, sholat subuh yang biasa kita ketahui, setiap rakaat rukuknya hanya 1. Sujudnya 2 dalam setiap rakaat. Dalam sholat gerhana, 2 ruku, 2 bacaan ayat, dan 2 sujud. Setiap rakaat. Itu yang membedakan sholat gerhana dengan sholat yang lainnya. Maka ketika imam membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku, bangkit lagi, baca surat lagi. Ruku lagi. Baru kemudian i'tidal biasa, seperti i'tidal sholat lainnya, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, bangkit lagi, baca ayat. Ruku lagi. Bangkit dari ruku, baca ayat lagi. Ruku lagi untuk yang kedua, baru i'tidal yang diketahui, baru kemudian setelah itu sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, tasyahud, salam ke kanan dan salam ke kiri. Begitu kaifiat sholat khusuf, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan disunnahkan ada khutbah. Disunnahkan ada khutbah. Setelah sholat dulu baru kemudian khutbah. Dan di dalamnya khutbah itu khatib disunnahkan untuk mengingatkan umat untuk bertaubat kepada Allah, jauh daripada maksiat, karena tidak ada hal yang seperti ini melainkan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Allah ingin menegur kita, Allah ingin menakutkan kita, menakuti kita dengan keadaan seperti ini, maka takutlah kepada Allah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada sunnah khutbah. Apabila tidak khutbah, boleh kita sholat gerhana? Boleh. Boleh kita sholat gerhana. Kalau memang ada gerhana dan di negeri kita orang tidak melakukan sholat gerhana berjamaah, lalu kita sholat gerhana sendirian, boleh. Karena memang sholat gerhana itu sesuatu yang disunahkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasnya tegas adanya sholat gerhana di dalam syariat. Sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk mengetahui jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu tak banyak. Lebih banyak jalan yang tidak lurus. Jalan yang bengkok adalah jalan iblis. Dan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada jalan yang benar. Kewajiban kita di akhirat bukanlah sejauh mana kita tahu jalan yang batil, jalan yang sesat. Namun sejauh mana kita mengetahui kebenaran dan berjalan di atas jalan yang benar itu. Maka lakukan kewajiban kita dan hati-hati terpleset kepada hal yang keliru. Karena sesungguhnya di zaman kita sekarang terutama terlalu banyak orang yang suka membahas kebatilan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi